Sebelumnya perkenalkan nama saya Zakia Putri Oktaviani dengan di belakang 153. Dan dalam video ini saya akan membahas tentang konflik antara buruh dan pemerintah terkait tuntutan kenaikan upah minimum provinsi atau yang biasa disebut UMP tahun 2025. Saya akan menjelaskan latar belakang konflik, posisi saya sebagai mediator, strategi penyelesaian konflik yang digunakan, dan kesimpulan akhirnya. Saya akan menjelaskan secara singkat mengenai latar belakang konflik yang saya ambil. Konflik antara buruh dan pemerintah terkait tuntutan kenaikan UMP merupakan isu yang selalu mencuat setiap tahunnya. Pada tahun 2024 sendiri, Serikat Buruh menuntut kenaikan UMP sebesar 8-10%. Hal ini dipicu oleh pengumuman kenaikan gaji PNS yang dinilai tidak adil, mengingat para buruh juga membutuhkan peningkatan kesejahteraan seiring dengan naiknya inflasi dan biaya hidup mereka. Namun, di sisi lain, pengusaha merasa keberatan dengan tuntutan tersebut karena khawatir beban kenaikan upah akan mempengaruhi stabilitas operasional perusahaan, terutama pasca pandemi. Pemerintah berada di tengah-tengah sebagai pihak yang menetapkan kebijakan UMP. Ini menciptakan konflik yang kompleks antara buruh, pengusaha, dan pemerintah. Lalu, strategi dan tahapan manajemen konflik yang akan saya ambil yaitu yang pertama ada tahap persiapan. Tahap ini adalah tahap di mana pengumpulan informasi dan memahami kepentingan setiap pihak. Saya akan mendalami data terkait inflasi, kebutuhan hidup layak, serta kemampuan pengusaha untuk memberikan kenaikan upah. Lalu, kepentingan buruh sendiri adalah memperoleh kenaikan upah yang sesuai dengan inflasi dan kebutuhan hidup mereka. Kepentingan pengusaha ingin memastikan biaya operasional tetap stabil agar bisnis tetap kompetitif. Lalu, kepentingan dari pemerintah sendiri berfokus pada keseimbangan antara kesejahteraan buruh dan keberlanjutan usaha. Tahap ini penting untuk merancang strategi yang adil bagi semua pihak. Lalu, untuk tahap yang kedua yaitu tahap perundingan. Pada tahap ini, saya akan memfasilitasi pertemuan antara buruh, pengusaha, dan pemerintah dalam dialog tripatrik. Dan langkah-langkah yang akan saya ambil dalam tahap ini yaitu yang pertama, membangun kepercayaan. Saya akan memastikan setiap pihak merasa didengarkan. Semua pihak diberi waktu yang sama untuk menyampaikan pendapat dan kekhawatiran mereka. Lalu, langkah yang kedua yaitu memfasilitasi dialog. Sebagai mediator, saya akan membantu mengidentifikasikan akar masalah dan mencari solusi bersama. Misalnya, buruh ingin kenaikan UMP 10%, sedangkan pengusaha hanya mampu memberikan 5%. Disinilah diskusi dilakukan untuk menemukan titik temu. Langkah yang ketiga yaitu penyusunan solusi. Saya akan menawarkan beberapa alternatif solusi seperti kenaikan UMP bertahap selama 1 tahun, lalu insentif tambahan dari pemerintah untuk membantu pengusaha menanggung kenaikan biaya. Tahap ini memerlukan komunikasi yang terbuka dan negosiasi yang terarah untuk mencapai kesepakatan. Lalu tahapan yang terakhir, yaitu tahap yang ketiga, tahap implementasi. Setelah kesepakatan tercapai, hasilnya harus dituangkan dalam perjanjian tertulis yang disepakati semua pihak. Untuk memastikan pelaksanaannya juga berjalan lancar, saya akan merekomendasikan pembentukan tim pemantau independen yang bertugas mengawasi implementasi kebijakan ini. Nah, sebagai kesimpulan, melalui proses mediasi ini, konflik dapat diselesaikan dengan menghasilkan solusi yang adil, yaitu buruh mendapatkan kenaikan UMP sesuai kebutuhan hidup layak, pengusaha mendapatkan insentif untuk menjaga stabilitas biaya operasional, dan pemerintah berhasil menyeimbangkan kepentingan buruh dan pengusaha melalui kebijakan yang rasional. Dengan pendekatan mediasi ini, konflik dapat diselesaikan secara damai tanpa menimbulkan dampak negatif yang berkepanjangan bagi semua pihak. Sebagai referensi,
Saya menggunakan berita dari bisnis.com mengenai tuntutan kenaikan UMP tahun 2025. Lalu, teori manajemen konflik dari Robbins, serta Undang-Undang Ketenagakerjaan Indonesia. Semua ini menjadi dasar dalam merancang strategi mediasi yang efektif. Mungkin itu saja, demikian penjelasan saya mengenai konflik tuntutan kenaikan UMP tahun 2025 dan bagaimana proses mediasi dilakukan untuk menyelesaikannya. Semoga penjelasan ini bermanfaat. Jangan lupa beri komentar jika ada masukan atau pertanyaan. Terima kasih dan sampai jumpa.